ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Iya kan. Sumaila ruhi sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa jamil awliya fi ardil jawa suwada wa salihin wal amilin wa jamil malaikatil muqarrabin. Sumaila ruhi Syekh Syabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ibnu Hajar al Asqalani. Sumaila ruhi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al Jawi al Bantani. Sumaila ruhi Ki Haji Zaini Munim, Ki Haji Hasim Zaini, Ki Haji Hasan Abdul Lafi, Ki Haji Abdul Wahid Zaini, Ki Haji Abdul Haq Zaini, Ki Haji Nur Hatim Zaini, Ki Haji Zuri Zaini, Ki Haji Badrul Rahman Zaini, Ki Haji Muhammad Ikram Ibunyai Haji Suhaimi, wa usulihim wa furu'ihim wa man ta'alaqa bihim bi barakatil Fatihah. Ya, Al-Fatihah yang ketiga kita khususkan bagi para pendiri yang sudah berkorban, meluangkan waktu, memperjuangkan pendirian Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani, dan juga kepada donatur-donatur Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani, dan juga kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Puri Maharani yang sudah memakmurkan masjid dengan berbagai caranya masing-masing. Semoga beliau-beliau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sekarang sudah puasa berapa? 18 ya? Oh, berarti sudah tinggal 2 hari ngajinya ini. Tanggal 20 selesai. Setelah tanggal 20 selesai, nanti kita adakan Qiyamul Lail. Mumpung ada Pak Harun di sini, biar ngimami Qiyamul Lailnya di hari-hari ganjil. Nggih, Pak. Biasanya hari-hari ganjil. Tanggal 21, 23, 25, 27 nanti kita bikin Qiyamul Lail. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah sampai di makalah yang ke-10. Alhamdulillah kita sudah bisa 10. Wal maqalatul asiratu, adapun makalah yang ke-10, an ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang yang zuhud. Selalu kita kenal istilah-istilah zuhud di ulama sufi, ulama-ulama tasawuf. Siapa mereka? Wahum, adapun ulam zuhad itu alladzina adalah orang-orang ihtagiru, yang meremehkan. Jadi orang-orang yang suka apa ya? Ya bahasanya meremehkan, nggak seberapa penting gitu. Kalau kita mementingkan sesuatu itu kan ini kebalikannya. Ihtagiru adalah meremehkan, adalah orang-orang yang meremehkan ad-dunya, kepada persoalan-persoalan dunia. Walam yubalu, dan tidak peduli biha, kepada urusan dunia. Nanti dijelaskan apa yang dimaksud dengan tidak peduli. Bal akhudu, bal bahkan akhudu, hanya mengambil siapa mereka minha, dari dunia itu, qaddaruratihim, hanya sekedarnya saja. Jadi orang-orang zuhud itu dikenal dengan orang-orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang tidak lagi mementingkan bajunya pakai merek apa, tidak lagi mementingkan baju yang dipakai itu bagaimana, rumah bagaimana, itu enggak lagi penting. Karena mereka yang mereka pentingkan adalah bagaimana kemudian menyembah kepada Allah selama-lamanya,
sekuat-kuatnya, tidak lagi dipusingkan dengan persoalan-persoalan dunia itu. Nah itu orang zuhud. Kalau dulu orang zuhud itu selalu pakai pakaian yang dari bulu domba ya. Dari bulu domba yang kelihatannya tebel banget, dan itu bagi sebagian orang itu nggak mewah, itu hal yang biasa dilakukan. Kesederhanaan itulah yang kemudian dimiliki oleh orang-orang zuhud. Dan kalau kemudian bal akhadu, yang dimaksudkan dengan tidak peduli ini bukan kemudian tidak peduli kepada dunia ya, enggak, karena manusia itu butuh makan toh. Jenengan butuh makan, butuh makan, butuh tempat tinggal. Lah orang-orang zuhud juga mikir bagaimana makan, dirinya makan, keluarganya makan juga dipikir. Makanya kemudian orang zuhud itu bukan tidak bekerja, bal akhadhu minha qaddaruratihim, tapi mereka hanya bekerja, ngambil sesuatu dari dunia itu hanya sekedarnya saja. Makan satu hari berapa piring? 3 piring maksimal lah ya, kalau mau lebih 5 piring, 3 piring. Nah kalau kita 3 piring satu hari satu malam itu, maka orang zuhud hanya mengambil harta itu dari dunia itu hanya 3 piring itu. Jadi kalau satu piring itu 10.000, maka dia hanya ingin dapat dalam satu hari itu 30.000. Kalau dalam satu bulan 30 kali 30 berapa itu? Ya, berapa? 900. Ya segitu itu untuk makannya. Lebih dari itu dibuang. Bukan dibuang, disedekahkan, diberikan pada yang lain. Karena kita nggak butuh. Maka kemudian ada satu cerita itu, orang zuhud itu ngomong doa sama Allah ya. Ya Allah, koyo cek sorone kerjoi, padahal saya butuhnya makan itu cuma 1 piring 2 piring, kenapa harus bekerja sedemikian rupa? Kapan saya harus menyembah padamu? Itu orang zuhud ya yang berdoa. Kemudian setelah pagi dia harus ke pasar karena harus mencari uang untuk beli makan itu 2 piring itu. Setelah ke pasar, di pasar dituduh mencuri oleh orang. Setelah dituduh mencuri, kemudian dijebloskan di penjara. Setelah di penjara, pagi dikasih makan, sore dikasih makan, gratis loh. Gratis kan? Pagi dikasih makan, sore dikasih makan. Orang zuhud itu di penjara dungo namanya. Ya Allah, saya lu minta sedikit harta saja untuk buat makan, kenapa harus masuk penjara? Dijawab oleh Allah itu, zaman kan hanya minta 2 porsi, gratis lagi di penjara. Ya sudah di penjara itu aja. Dungo manek kemudian orang zuhud itu, ya enggak gitu juga. 2 porsi itu ya jangan di penjara, tapi di rumah. Baru setelah itu kemudian oleh penjara itu dikeluarkan dan dia hidup normal. Artinya apa? Hati-hati juga berdoa. Karena barangkali kita adalah bagian dari orang-orang yang zuhud. Entah kita zuhud apa enggak paham. Tapi orang zuhud itu layu balu, tidak peduli kepada persoalan-persoalan fisik yang model seperti ini, karena yang dipentingkan adalah persoalan-persoalan ukhrawinya. Man adnaba dzamban, barang siapa adnabah yang melakukan dzamban kepada sebuah dosa. Berarti wong itu mesti gawe dosa. Tuhamiluhu, dan memikul siapa man itu kepada dzamban itu, wa huwa yadhak. Nah ini wahwa, dan adapun dia yadhak, ketawa. Ada banyak orang yang melakukan dosa tapi senang, ketawa. Pakai toh, melakukan dosa tapi ketawa.
karena senangnya dengan dosa itu. Kalau kemudian sampean masih remaja, ya kalau sekarang jangan. Kalau masih remaja dulu dapat cewek cantik, kalau yang cewek dapat cowok ganteng, seneng kok. Padahal dosa, seneng. Dapat harta yang lebih dari perusahaan, dapat harta yang lebih dari pekerjaan, seneng sekalipun dosa. Hasil korupsi seneng nopo mboten? Seneng. Ketika di pasar kemudian pakai apa? Ngurangi timbangan dan lain sebagainya, laba yang dihasilkan lebih banyak, seneng nopo mboten? Seneng toh. Ketika seneng kemudian dia ketawa dengan senangnya itu, dengan dosanya itu. Ai wal halu, dan keadaan itu annahu yafrahu yatahamiluhu, karena dia senang memikul beban dosanya. Senang melakukan dosa itu. Gimana kalau kemudian senang melakukan dosa? Fa innallaha, maka sungguhnya Allah yudhilu, memasukkan siapa Allah hu kepada mereka, man itu annar, kepada neraka, wa huwa yabki, dan pada saat itu mereka akan menangis. Jadi waktu dapat uang korupsi senang dilebokno nang neraka, nah padha ambek arek-arek nom. Arek-arek nom itu kan koyo wong gagah. Tawuran nang dinandi, kecekel polisi. Nah, nangis. Sok-sokan gagah, sok-sokan hebat, sok-sokan seneng. Tapi ketika kecekel polisi nangis, podo sama dengan itu. Ketika kita dapat harta yang lebih banyak, hasil dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah, senangnya luar biasa. Tapi suatu saat ketika kita dimasukkan ke dalam api neraka, nangis Pak. Nangis. Li'anna haqqahu, karena sungguhnya hak dari orang yang melakukan dosa itu sebenarnya ayyandama, harus menyesal. Wa yastaghfirullah ta'ala lidzalika, dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dilalui. Jadi kalau kita wong waras, orang waras itu kalau melakukan dosa itu mesti nyesel dan mesti minta ampun kepada Allah, bukan malah ketawa. Bukan malah ketawa. Wah, coba lihat para koruptor-koruptor itu. Koruptor-koruptor itu kalau dapat uang banyak, wah itu senangnya luar biasa. Tapi ketika ditangkap, dimasukkan dalam penjara, maka dia tertunduk lesu dan lain sebagainya. Ini yang kemudian oleh Allah, orang yang melakukan dosa besar, melakukan dosa, itu pasti akan menyesal di dalam hari-hari selanjutnya. Pasti itu. Jadi sedikit apapun, sekecil apapun dosa jangan pernah dilakukan, dan itu akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Waman atau ini kalau tadi yang membuat dosa, sekarang orang yang taat. Waman, dan barang siapa atau taat kepada siapa man, kepada Allah, wahua, dan adapun mereka man itu yabki, menangis. Jadi orang-orang yang taat itu memang selalu menangis di depan Allah. Selalu menangis, dalam kondisi sholatnya juga menangis, kondisi apapun itu selalu menangis. Tapi ojo dibikin-bikin, karena sholat itu nangis itu bukan sesuatu yang dibikin-bikin, tapi nangis itu memang ada rasa penyesalan kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan kelalaian kita kepada Allah. Kenapa mereka menangis? Hayaan minallah, karena mereka malu pada Allah. Wahaufan, dan takut minhu ta'ala, kepada Allah Ta'ala, ala taksirihi, atas kelalaiannya, fitil kato'ah, di dalam ketaatannya. Jadi mereka orang-orang yang taat itu selalu menangis karena mereka malu kepada Allah. Kalau kita ngadep pimpinan jenengan lah, kalau jenengan bekerja di perusahaan, ngadep pimpinan jenengan itu pasti pakaiannya rapi tuh, rapi,
Tapi ngadep Allah besok mau ngadep pimpinan, sekarang beli baju Pak, beli baju yang bagus, beli jaket yang bagus, beli jas yang bagus, ngadep Allah 1 tahun baru beli. Kalau sudah hari raya baru beli Pak. Hebat kita itu. Kita nggak pernah mikir itu. Tapi orang-orang yang zuhud selalu mikir itu. Kenapa kita selalu dikalahkan oleh persoalan-persoalan kepada manusia? Padahal ketika kita berhadapan dengan Allah, kita nggak pernah berpikir bagaimana kemudian kita memperlakukan Allah itu lebih dari sekedar pimpinan kita. Jadi kalau kita ngadep, bayangkan dengan itu, ngadep presiden sampean nyeker, ya orang mungkin lebu. Pergi ke istana sampean pakai sandal jepit, ya nggak mungkin lebu. Pakai pakaian yang nggak baik, nggak masuk, nggak usah presiden lah, gubernuran aja juga begitu. Lah kalau kemudian kita berhadapan pada Allah, lumuran dosa masih ada nempel di tubuh kita, apa kita nggak malu di hadapan Allah? Sama dengan sampean mau ngelamar cewek dulu ya, atau mau melamarkan anaknya lah. Jangan sampean mau melamarkan anaknya, sampean pakai pakaian yang lusuh, ketemu besan, mau calon besan sampean, kira-kira diterima nopo boten? Ya dipertimbangkan dulu, gak moro-moro langsung diterima. Sama dengan itu, kalau hati kita masih kotor, jasadiah kita masih kotor, batiniah kita masih kotor, ngadep pada Allah, mungkin Allah akan ngomong, sopo iki ya tak pertimbangno mlebu surga. Sampai segitu. Jadi orang zuhud itu sampai mikir, jangan sampai kemudian kehidupan kita itu mengalahkan ketaatan kita kepada Allah, itu mengalahkan ketaatan kita kepada pimpinan kita, orang di luar sana. Ala taksiri fi dzalika ta'ah, itu penting kalau dalam menurut orang-orang zuhud. Lalai kepada ketaatan itu dosa besar kalau dalam zuhud ya. Sangat dosa. Saya lanjutkan aja lah. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah, orang yang taat karena yabki dan menangis-nangis itu. Nangis sungguhan. Fa innallaha, maka sungguhnya Allah yudhilu, akan memasukkan siapa Allah kepada man itu al-jannata, kepada surga. Wa huwa, dan adapun dia ketika dimasukkan dalam surga itu yadhak, maka dia akan ketawa. Apa yang bisa dipetik di sini? Orang yang melakukan kemaksiatan itu pasti endingnya akan menyesal. Orang yang melakukan ketaatan itu pasti endingnya adalah kebahagiaan. Tinggal sampean pilih, mau bahagia di akhir hayatnya atau mau sedih dan menyesal di akhir hayatnya. Kalau kita pilih bahwa di akhir hayat kita, di kehidupan kita suatu saat nanti, setelah dunia itu bahagia, ketawa, tidak menangis, maka taatlah kepada Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Artinya yadhak itu artinya apa? Yafrahu yatul farah. Yafrahu itu bersenang. Yatul farah, dengan sebenar-benarnya senang. Puncak dari kesenangan itu ketika manusia itu sudah dimasukkan ke dalam surga, bisa ngapa-ngapain. Itu puncak dari kesenangan orang. Lihusulil matlubah, karena hasil yang dicari. Apa yang dicari itu wahwa afullah, ampunan Allah. Manusia itu pasti punya salah, punya dosa, tapi setiap kita melakukan dosa kita harus menyesali dan memohon ampun kepada Allah. Kalau kemudian kita menyesali dan memohon ampun kepada Allah, insya Allah kita kemudian akan diampuni oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Wal maqalatul hadisata asrota. Jadi kalau
bilangan 10 ke bawah itu asiratuh, asrotuh, tasiatuh, bacaannya tuh ya, rofa. Tapi kalau makalah yang 11, bilangan 11 itu bilangan hadiyata asrota. Wal makalah tuh, adapun makalah al hadiyata asrota yang nomor 11. An ba'dil hukama, dari sebagian orang-orang hukama, ahli hikmah. Siapa orang hukama itu? Aulia, para wali-wali Allah. Nah ini kalau tadi orang zuhud itu adalah ihtakirud dunya, maka dilanjutkan oleh para hukama, para aulia, pandangannya seperti apa? La tahkirru, jangan pernah meremehkan. Siapa sampean ke semua, ad-dunuba, kepada dosa as-sighara, yang kecil. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa yang kecil. Aila ta'udduha sigharan, artinya tidak pernah memperhitungkan apakah dosa itu kecil atau besar. Fa innaha la tasa'abu, karena sungguhnya dosa yang kecil itu tidak akan berawal minha ad-dunubah al-kibar. Dosa kecil itu akan menjadi awal dari adanya dosa-dosa besar. Jadi kalau kita selalu melakukan dosa kecil, bohonglah. Bohong sekali, bohong 2 kali, bohong 3 kali, terus dilakukan. Maka dosa yang kecil itu akan menjadi dosa besar. Sehingga kemudian jangan pernah meremehkan, karena segala sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Pasti dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau sekarang media sosial, awalnya chattingan. Setelah chattingan ketemuan. Setelah ketemuan, ya sakarapmu. Awalannya dari itu. Awalannya dari sesuatu yang sangat kecil. Kalau kita meremehkan dosa-dosa yang kecil itu, maka dosa yang akan ada dalam diri kita itu akan numpuk dan akan menjadi besar. Ini dilanjutkan di makalah selanjutnya. Wa aidon, dan demikian juga rubbama yakunu ghadabullah ta'ala fitil kasyur. Jangan-jangan dosa yang kecil itu adalah dosa yang dimarahi atau dimurkai oleh Allah. Ngerasani kecil loh, gampang maksudnya. Ngerasani orang gampang, tapi itu jangan dianggap kecil. Kalau kemudian setiap hari, 2 hari terus kita ngerasani orang, ya itu akan menjadi dosa besar. Jangan kemudian kita mikir hanya perzinahan, hanya mabuk, hanya syirik yang dosa besar. Pembunuhan, jangan hanya itu. Tapi sesuatu yang kecil yang selalu kita lakukan, itu menjadi awal dari munculnya dosa besar dalam diri kita. Wal maqalatu saniyata asrota, dan maqalah, adapun maqalah asaniyata asrota yang nomor 12. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora jawab kok. La saghirata ma'al israri. La saghirata, tidak ada dosa kecil ma'al israri, beserta tambengnya. Tambengnya apa ya? Selalu melakukan terus-menerus. Tidak ada yang namanya dosa kecil itu kalau kemudian kita lakukan terus-menerus. Fa innaha, maka sungguhnya saghirata bil muwattiyati alaiha, yang dilakukan secara istiqomah, ta'dumu, maka akan menjadi besar, fatasiru, maka akan menjadi apa, saghirata kabirotan, kepada dosa besar. Ini yang tadi penjelasannya juga di
makalah yang nomor 12. Jadi barang kecil yang dilakukan secara istiqomah itu akan menjadi dosa besar. Dosa kecil akan menjadi dosa besar kalau kita istiqomah dalam melakukan dosa itu. Jadi istiqomah itu bukan hanya sekedar kebaikan-kebaikan saja. Kejelekan-kejelekan juga sering kita lakukan secara istiqomah. Jadi istiqomah baca Al-Quran yo apik. Tapi istiqomah mabuk yo welek. Iku lho. Jadi tetap ada istiqomah karena itu melakukan pekerjaan secara terus menerus. Wa aidon annaha ala asmi istidamatiha tasiru kabiratan. Wa aidon dan demikian juga annaha sungguhnya sogirotan yang dilakukan secara istiqomah itu ala istidamiha matiha atas adanya niat yang terus menerus. Tasiru akan menjadi kabirotan, jadi dosa besar. Fa inna niyatal mar'i, karena sungguhnya niat seseorang fil ma'asi kanat maksiatun. Kalau menurut ini, nah di sini niat kita melakukan maksiat ini kelasnya sudah zuhud Pak, kelasnya sudah masuk di hati. Kalau kita secara syariat kita niat jelek itu tidak dikatakan sebagai jelek kalau tidak sampai melakukan, itu syariat Pak. Kalau kita niat tidak sholat duhur nanti, atau kita niat hari ini tidak puasa hari ini, itu tidak akan pernah dicatat sebagai kejelekan, maksiat oleh Allah selama dia masih belum membatalkan puasa. Oke, itu syariat. Tapi kalau persoalan hati sudah tidak lagi bicara itu. Tapi persoalan hati itu, membersihkan hati itu bukan hanya sekedar kita melakukan, tapi niat pun itu sudah menjadi maksiat. Kita ingin melakukan dosa sekalipun belum dilakukan, kalau menurut orang-orang hukama zuhud itu sudah dosa sekalipun belum melakukan. Karena ketika kita niat itu berada di hati, dan hati saat niat melakukan dosa itu pasti kotor. Kalau niat itu kotor, hati itu kotor, maka itu akan menjadi hijab penghalang antara diri kita dengan Allah. Makanya kalau kemudian kita mau mengasah, membersihkan hati, janganlah kemudian hati kita dikotori dengan niat-niat yang jelek. Karena niat itu bagi hukama dan orang-orang ahli sufi itu niat tidak baik, itu sudah maksiat kepada Allah. Wala kabiratan ma'al istighfar. Ini bandingannya. Wala kabiratan, dan tidak ada dosa besar ma'al istighfari, yang disertai dengan ampunan, istighfar, kecuali syirik ya. Kecuali syirik. Dosa besar yang kita lakukan itu tidak akan menjadi dosa besar kalau kemudian kita selalu minta ampun kepada Allah dan menyesali. Sedangkan dosa kecil, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau kemudian selalu dilakukan terus menerus. Ini wala kabiratan mal istighfar at-taubah bisurutiha, artinya taubat bisurutiha dengan syarat-syaratnya taubat. Fa inna taubata, karena sungguhnya taubat itu tamhu, menghapus asarul khoti'ah, kepada perkara-perkara pada kesalahan-kesalahan, wa in kana kabiratan, sekalipun dosa yang kita lakukan adalah dosa besar. Di dalam hadis ini kemudian hadis ini kemudian mengatakan tidak ada dosa kecil kalau kemudian kita lakukan terus-menerus. Sering toh kalau kita cangkruk, kalau kita kumpul sama orang melakukan sesuatu dosa kecil, ini kan kecil,
Nggak ada kalau dosa kecil itu, nggak ada kalau kita lakukan terus menerus. Sedangkan dosa besar itu sekalipun kita melakukan dosa besar sekali, itu tidak akan menjadi dosa besar kalau kita kemudian menyesali dan mohon ampun kepada Allah. Karena pasti akan dikurangi, dosa besar itu akan dikurangi sampai kemudian diampuni oleh Allah. Ini yang dalam hadis ini. Ruya diriwayatkan hadis ini Ad-Dailami, Imam Dailami an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Lakin bitaqdimil jumlatil akhirati anil ula, tetapi mendahulukan jumlah yang akhir dari yang pertama. Jadi Ad-Dailami itu dari Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis yang sama, tapi redaksinya beda. Redaksinya itu, kalau redaksi dalam hadis ini la saghirata ma'al israri wala kabirata ma'al istighfar. Kalau di dalam riwayat yang lain itu la kabirata ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Jadi dibalik, ada satu riwayat yang seperti itu, tapi intinya sama. Intinya adalah tidak ada dosa besar yang kemudian disertai dengan penyesalan dan istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang kemudian kita lakukan secara terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya lanjut ke yang 13 ini biar klop. Wal maqalatu salisata asrota, dan adapun maqalah as-salisata asrota yang nomor 13, kilah dikatakan hamul arif. Hamul arif, kebiasaan orang-orang arif itu. Ini bedanya nanti kita masuk yang mana ini. Hamul arif, kebiasaan, keinginan orang-orang yang arif itu adalah as-sana'u, memuji Allah. Ai artinya al-muradu, maksudnya al-arif billah as-sana'a 'alallahi ta'ala bijamili sifati. Orang arif itu senangannya muji Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, itu senangannya memuji Allah. Jadi pekerjaan orang arif, orang yang bijak itu memuji Allah. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan semuanya, sehingga kemudian Allah berkuasa pada semuanya, dan itu kemudian menjadi pujian-pujian bagi orang arif. Bijamili sifatihi, dengan keindahan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Wahammuz zahid, dan adapun kebiasaan orang-orang zahid, yang tadi zahid itu ad-du'a, orang-orang yang selalu berdoa. Kalau orang arif itu senangannya memuji Allah, ilahi lastulil firdausi la wala aqwa la naril jahi. Hafal ya? Itu adalah pujian-pujian, dan pujian-pujian itu banyak dilantunkan oleh orang-orang sufi. Biasanya di dalam syair-syair yang ditulis oleh orang sufi-sufi itu untuk memuji Allah. Waham muzahid, dan sedangkan adapun kebiasaan orang-orang zahid itu ad-du'a, selalu berdoa. Muradu, dimasukkan al-muridu, berpaling, anizza itiqad darul hajat, berpaling dari lebihnya hajat minat dunya biqalbihi ad-du'a. Jadi dia berdoa itu bukan ngarep. Orang zahid ya, orang zahid itu bukan doa begini, Pak, ya Allah jaluk rezeki sing akeh, enggak. Kalau jenengan kan begitu toh, ya Allah saya ingin rezeki yang banyak, yang melimpah ruah, itu jenengan. Tapi orang zahid itu enggak. Orang zahid itu selalu meminta, ya Allah berikan saya kepada kebutuhan saya saja yang sekiranya kuat untuk beribadah kepada Allah. Mobil kalau kemudian tidak butuh, ngapain kita minta? Tidak perlu diminta, hanya butuh. Ya Allah, saya hanya butuh makan istri saya, anak-anak saya berikanlah saya kecukupan
rezeki itu agar menambah energi saya untuk beribadah kepada Allah. Enggak minta lebih, Pak. Kalau jenengan kan dibayar 1.000, 1 juta atau 5 juta, minta kepada Allah, ya Allah tambahlah rezeki saya menjadi 10 juta. Itu jenengan itu. Tapi orang zahid itu enggak. Orang zahid itu takut, Pak. Orang zahid itu adalah orang yang selalu takut memegang harta Allah yang lebih dari kadarnya. Itu orang zahid. Wahwa, dan ada mereka tadarru, orang yang merengek kepada Allah. Bisu'ali ma indahu minal khair. Bisu'ali dengan permohonan ma indahu minal khairi. Dia mohon kebaikan-kebaikan. Makanya ada salah satu doa itu yang selalu saya baca, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah anta tahalana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair. Semuanya adalah kebaikan. Jadi yang diminta adalah kebaikan, bukan rezeki sing akeh apa maneh jaluk bojo sing akeh. Soro itu. Kayak Mas Hari. Li'annahamul arif, karena orang-orang arif itu, jadi orang arif itu lebih tinggi daripada orang zahid. Li'annahamul arif, karena kebiasaan atau keinginan orang arif itu adalah rabbuhu, kepada Allah. La sawaba walal jannah. Orang arif itu tidak pernah meminta kepada pahalanya seperti apa. Kayak jenengan kan enggak? Ya Allah, saya sudah berpuasa, tolong beri saya pahala, tolong masukkan saya ke dalam surga. Orang arif enggak, Pak. Orang arif tidak pernah minta pahala dari sholat sampean, tidak pernah meminta pahala dari puasa kita, tidak pernah meminta pahala dari qiraatul Quran, tapi yang diminta adalah Allah. Ngapain? Orang arif itu mikir begini, sawab itu, pahala itu adalah makhluk, jannah itu makhluk, nar itu makhluk. Ngapain kita minta makhluk Allah? Lebih baik minta Allahnya. Dan kalau ada orang cantik lah, ada orang cantik bisa masak. Orang arif itu tidak pernah minta, tolong buatkan saya masakan soto, tolong saya minta rawon, enggak. Jadi kalau dia orang perempuan cantik itu mau memberikan ini lo rawon, pasti orang arif ngomong tidak. Ini lo soto, pasti ngomong tidak. Ini lo rumah, ngomong tidak. Apa yang diminta? Kamu, orangnya. Karena kalau orangnya diminta dan diberikan, maka semuanya dapat loh. Bener kan? Orang arif itu begitu. Jadi orang arif itu nggak pernah minta surga, nggak pernah minta dijauhkan dari api neraka, nggak pernah. Nggak pernah minta pahala, tapi dia minta Allah. Kalau Allah sudah mengasihi dia, kalau Allah sudah mencintai dia, apapun akan diberikan oleh Allah. Nah itu orang arif. Waham muzahid, sedangkan orang zahid itu nafsahu. Kebiasaan-kebiasaan keinginan orang zahid itu adalah dirinya. Mutaan manfaatu nafsahu minas sawabi wal jannah. Artinya orang untuk kepentingan dirinya. Orang zahid itu masih berpikir tentang kepentingan dirinya. Jadi kalau saya sholat harus masuk surga, kalau kita berpuasa harus masuk surga, kalau kemudian kita bekerja kita harus digaji. Orang arif itu orang zahid. Kalau kemudian orang arif mau melakukan kebaikan, yaitu kebaikan yang diminta Allah, nggak peduli apakah dia mau digaji, apakah kemudian dia dapat surga, nggak peduli. Nah kita berada di posisi yang mana? Atau tidak termasuk kepada arif atau zahid? Di bawah itu atau di luar kedua-duanya? Manfaatun nafsu minas sawabi wal jannah fafarrik, maka bedakanlah bainaman himmatuhu al-hur.
Jadi waman himmatuhu raf'us surur. Jadi kalau orang zahid itu hanya minta surga gara-gara apa? Pengen kumpul sampai bidadari toh? Pengen kumpul sampai bidadari. Itu wong-wong kalau di ulama-ulama sufi, wong receh ya. Apa itu ya? Wong itu cuman mainan di dalam surganya Allah. Waman himmatuhu fi raf'is sutur, dan orang yang memiliki keinginan untuk membuka tabir antara dirinya dengan Allah. Itu bedanya orang arif dengan orang zahid, sehingga kemudian apakah kita bisa meniru itu? Bisa mencapai itu. Tapi kalau kemudian kita ingin melatih diri agar menjadi orang zahid, bisa menjadi orang arif, bisa, asalkan kita mampu untuk melatih hati kita dan melatih kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu yang bisa dibahas pada pagi ini. Semoga kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh tabir hijab antara kita dengan Allah selalu dibuka dan diberi kemampuan agar mampu untuk membersihkan hati kita. Sahiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.